Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Mesanugro dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas AM4B dengan nomor induk 444211107. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan tata cara penggunaan software ACL berdasarkan modul ACL in Practice yang sebelumnya kita di chapter 3, kita akan lanjut ke chapter 4. Mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke chapter 4 ya teman-teman. Kita akan melanjutkan project dari chapter 3 yang sebelumnya kita menginput data-data yang sudah tersedia di sampel data files. Kita akan melanjutkannya untuk beberapa hal yang diperlukan di chapter 4. Kita langsung saja masuk ke hal yang pertama. Kita akan determine the total liability. Di sini kita akan cek data dari liability atau utang dengan menggunakan kolom credit limit atau credit lim. Kita akan mencari tahu totalnya berapa. Langsung saja kita masuk ke ACL dengan project ACL tutorial metafor yang sudah kita siapkan di chapter sebelumnya. Yap, seperti ini. Kita cari ke credit card metafor. Kita masuk ke credit card metafor. Kita akan ambil di bagian credit limit ini. Langsung saja kita ke analyze total field. Nah, dari ACL in practice ini tadi di awal kan kita fokus ke credit limit, maka kita akan mengambil field atau area yang kita akan ambil ini di bagian credit limit. Teman-teman bisa langsung klik langsung credit limit ini atau mungkin total field, terus ambil credit limit panah. Oke, sama saja, langsung di oke saja. Dan kita tahu total dari kolom credit card metafor yang bagian credit limit itu sebesar 1.440.800 dolar kalau di kasus ini. Ini total seluruhnya ini angka segini. Apakah sama? Yep, betul sekali sama. Ditunjukkan juga di modul ACL in practice juga kalau jumlahnya juga sama persis. Lanjut kita ke extract expiring card number. Jadi di sini kita akan mengambil data di credit card yang sudah expired, ditandain dari tanggal 1 Januari 2024 atau lebih awal. Langsung saja kita filter dulu credit card metafor. Yap, kita kembali ke credit card metafor atau klik sini aja. Filter, edit filter. Nah, di sini kita akan menggunakan filter berikut atau rumus berikut. Expired date kurang lebih sama dengan dan tanggal yang kita dibutuhkan. Oke, langsung saja expired date. Oh ini expired date kurang lebih sama dengan tanggal. Kita langsung saja dengan cara cepat 2004 1 Januari hari Jumat ya, sama kan tanggalnya. Yap, dan muncul pun sama. Oke, kita verify dulu untuk memastikan tanggal filternya sudah benar. Oke, valid, langsung oke. Nah, di sini kita sudah memfilter kalau dari expired date tanggal 1 Januari 2024 itu ada beberapa data yang akan kita ketahui, masih ada datanya, maka kita harus analyze count record berapa. Oke. Ternyata ada 8 dari total 200 data yang dengan filter tersebut. Sama juga menunjukkan kalau 8 dari 200 data yang terekam itu memasuki kriteria kalau credit card itu expired-nya tanggal 1 Januari 2004 maksimal. Nah, lanjut kita akan export data credit card yang kita sudah filter tadi. Ini ada 8. Klik data, export to other application. Nah, di sini kita akan memfungsikan kalau kita akan ekspornya di sebuah file nanti berformat teks. Select view. Yes, export as text. Karena di sini kita perlunya akan mengekspornya dengan format teks. Kita akan menamainya CCN to
credit card number to expire by January 1. Oke, CCN to sebentar, expire by January 1. Gini kan? Yap, kurang lebih sama. Langsung klik OK. Dan file yang kita sudah filter tadi dan tabel yang sudah kita filter tadi, 8 data itu kita sudah ekstraknya di sebuah file namanya CCN to expire by January. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengambil data tertentu kalau ingin dijadikan sebuah format lain atau diekspor di format lain. Mungkin kita perlu memastikannya di folder audit EDP yang sudah kita gunakan, apakah dengan nama yang sama. Oh, ini kita menemukannya. Sebentar, saya perbesar. CCN to expire. Ini, oke, di sini. Ini CCN to expire by January. Ya, isinya pun sama. Data-data, nomor-nomor yang sudah kita perlukan berdasarkan tadi. Baik, kita kembali lagi ke ACL. Nah, selanjutnya kita masuk ke find transaction by customer number. Di sini di kasus ini kita sudah diberi peringatan kalau any expenditures related to customer number 444413. Kita perlukan beberapa informasi mengenai transaksi yang berhubungan dengan nomor dari customer 444413 ini. Langsung saja kita akan menggunakan fungsi atau filter find untuk mencari customer number ini, atau mungkin kolom customer number. Langsung saja. Tapi sebelum kita memulai riset atau mungkin cari tahu informasi itu, di bagian tabel trans April itu kita perlu untuk ngecek. Apa yang perlu dicek? Yaitu kategori dari kolom-kolom atau ya kategori dari kolom-kolom yang itu bisa sesuai atau tidak sesuai apa informasi yang kita perlukan. Langsung saja kita masuk ke instruksinya, edit the trans April data type. Ya, trans April, kita masuk ke edit table layout. Ya, di sini kita akan mengganti beberapa yang diperlukan. Mari kita cek apa saja yang diperlukan. Ini amount, area amount has the correct data type numeric. Oke, untuk amount diperlukan untuk data numeric, card number dan codes itu harus ASC2, cash no dan description itu harus ASC2, transit itu harus date. Ini untuk nomor 3, double click card number from the type, double click card number. Oke, double click card number, kita menggantinya ke ASC2. ASC2 green check mark dan repeat for code. Jadi kita akan lanjutnya yang lainnya. Kita harus mulai dari ini. Amount itu harus numeric. Kita cek dulu apakah amount sudah numeric. Oke, sudah. Card number dan code apakah sudah ASC2? Tadi card number sudah kita ganti ke ASC2, tapi code ternyata belum. Nah, kita harus bergantinya juga ke ASC2. Lanjut ke customer number dan description itu ASC2 apakah sudah? Customer number sudah, description juga sudah. Lanjut, transdate itu harus date karena itu tanggal. Cek apakah sudah. Jadi keseluruhan yang kita perlukan sebelum kita menggunakan fungsi atau filter find di sini sudah terpenuhi semua ya teman-teman. Oke, karena sudah, kita close saja. Nah, baru kita bisa menggunakan fungsi find ini. Langsung saja, penggunaan fungsi find ini digunakan untuk mencari data. Dah, simpelnya seperti itu. Langsung di bagian tabel trans April kita kan sudah membuka nih. Kita akan
edit view filter di sini langsung saja. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus ini, find 444113 customer number. Karena di sini kita akan mencarinya. Oke, mungkin bisa di sini atau mungkin langsung diketik juga gak apa-apa. Find, perhatikan di sini. Oke, kurung buka 44413. Ada tanda petik 2 ya. 44413. Ada tutup koma customer number. Ini langsung diklik juga bisa untuk menghemat waktu. Tutup kurung tutup. Nah, di sini coba kita verify dulu. Oke, valid. Karena sudah valid, benar berarti oke saja. Nah, di sini kita menemukan customer number yang nomornya 44413. Itu transaksinya apa saja, kan nomornya dan segala yang diperlukan. Nah, di sini kita akan analyze berapa sih? Kan kita belum tahu di acaranya kita belum tahu ada berapa. Mari kita analyze count record. Oke. 26 dari total 281 di tabel trans April. Ternyata customer number-nya yang 44413 itu ada 26. Nah, sudah ketemu. Apakah sudah benar? Ternyata juga tepat. Nah, ini ada alternatif juga kalau langsung dengan alternatif rumus dari ini kita bisa langsung memasukkan yang ini. Ini fungsinya sama saja karena ternyata ini bisa digunakan untuk fungsi juga. Untuk membuktikan kalau rumus yang ini adalah alternatif dari find yang tadi, kita akan coba dulu. Ini sudah benar 26 ya, kita tandai dulu. Oke, kita close coba. Kita langsung coba masukkan tas no sama dengan petik 4444113. Langsung kita verify langsung. Oke, dan oke. Oh, ternyata sama saja karena kita coba analyze count record dan sama hasilnya 26 dari total 281. Nah, di keterangan ini pun you get exactly the same result with this filter as you did using the find function. Jadi ya filter yang ini pun fungsinya sama ketika mau menggunakan fungsi yang find di atas. Jadi seperti itu. Karena kita sudah menemukannya, kita close saja, matikan filternya. Oke. Kita akan lanjut ke check the credit card balance. Di sini kita akan memfungsikan filter di area new ball untuk mencari balances yang dimulai dari $1.000 atau $2.000. Langsung saja kita kembali ke area, kita kembali ke tabel credit card Metaport. Sini kita akan right click the new ball. Yap, langsung saja kita cari new ball di mana? Di sini. Right click, kita akan mengurutkannya dari bawah. Nah, ini paling dari terbaiknya kalau di scroll sampai 0 atau bahkan minus. Mungkin sedikit tidak terlihat karena loading. Yap, seperti ini teman-teman, sampai minus 103 kalau jadi terbesar ke terendah. Nah, di sini kita akan menggunakan filter. Di edit new filter, new ball. Karena kita akan mencari yang lebih dari 2000, maka kita akan ini 2000. Verify dulu kalau tidak merasa yakin dan ternyata valid. Oke. Nah, di sini akan ditunjukkan new ball yang nilainya lebih dari 2000 akan ditunjukkan, sementara yang di bawah 2000 tidak akan terlihat. Nah, di sini kita akan analyze count record. Oke, ada berapa sepertinya dari filter tersebut? Ada 53 dari total 200 data di credit card Metaport. Apakah benar sesuai dari modul? Iya, 53.
Nah, next kita akan menggunakan filter yang sama tapi dengan nilai yang lebih dari 1000. Seharusnya datanya lebih banyak daripada yang 2000. Kita langsung ganti di sini aja untuk menghemat waktu. Dari 2000 ke 1000. Langsung di enter di keyboard. Nah, data kembali menjadi datanya ada berapa kita belum tahu, dan terlihat pun dari layar tadi seakan menambah. Nah, langsung saja kita analyze ada berapa count record. Oke. Di pojok kita bisa lihat ada 65 dari 200. Apakah benar? Yep, you should have 65. Yes, you should have 65 records yang sesuai kriterianya. Nah, di sini kita akan menambahkan lebih dari satu kondisi di satu filter ini. Jadi filter ini nanti akan serasa lebih spesifik karena ditambahkan beberapa kondisi yang perlu kita tambahkan. Nah, langsung saja menyesuaikan dengan policies dokumen Metapor credit card user must pay off their balance every month. Jadi yang menyesuaikan dengan policies atau mungkin peraturan yang sudah ada di Metapor. Kita cari filenya dulu untuk memastikannya. Ini policies dokumen maksud saya. Nah, di sini ketika kita membaca, kita akan menemukan bahwa employee atau karyawan itu harus membayar kredit cardnya itu tiap bulan. Langsung saja kita ke filternya, new ball tadi, ini sudah tadi, tapi kita perlu menambahkan kurung buka dan kurung tutup di setiap kondisi tapi kita akan menghubungkannya dengan OR. Langsung saja kita di ini, atau mungkin biar lebih luas. Perhatikan ini, kalau biru harus diklik dulu biar aman. Kita berikan kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini aman. Kita berikan OR. Lalu kurung buka kurung tutup, pass to AMT, kurung lebih dari 0 tadi sesuai modulnya, OR kurung buka kurung tutup lagi, finish. Hati-hati di sini. Nah, pastikan itu dulu, finish lebih dari 0. Oke, kita verify dulu. Aman. Langsung saja apakah sesuai dengan rumusnya yang diperlukan. Aman semua. Langsung oke. Nah, di sini makin detail tuh. Dari filternya makin detail. Ada new ball, ada pass to AMT, finish, JAG. 3 tabel ini 1, 2, 3 itu kita berikan filter masing-masing dan berfungsi bersamaan. Nah, di sini kita akan count record ada berapa yang akan muncul berdasarkan filter ini dari total 200 data. Maka hasilnya adalah 89 dari 200. Apakah benar dari modulnya? Yap, you should have 89. Betul, jawabannya betul. Baiklah, kita lanjut ke. Nah, di sini kita lanjut ke filter record ini bisa di print seperti extract data atau mungkin export new application, atau di print langsung jadi kertas pun bisa. Di sini kita akan coba menggunakan quick sort untuk mengurutkan credit card dengan past due amount. Jadi sorotan utama untuk mengurutkannya atau menggunakan quick sort itu yaitu past due AMT-nya, past due amount. Oke, kita langsung saja matikan dulu filternya karena kita akan mengurutkan data dari past due AMT ini kan banyak yang nggak urut nih. Karena baik dari filter atau mungkin tidak pun tetap gak urut. Nah, kita perlu untuk mengurutkannya. Di klik kanan pass to AMT, quick sort descending. Nah, dari yang terbesar sampai terkecil. Sampai kita scroll bawah pun 0000 semua. Yap, betul sekali. Ini sudah urut. Berdasarkan dari pass to AMT atau pass to amount. Di sini kan kita bisa melihat kalau berapa sih yang
credit card holdernya itu punya past due amount charge atau mungkin tagihannya. Ternyata ada yang sudah 0. Kalau kita perlu pun berikan filter past due amount atau AMT lebih dari 0. Nah, jadi kelihatan semua yang masih ada atau lebih dari 0 itu muncul semua. Dan ada berapa kira-kira? Ya, ada 20 dari 20. Itu sebenarnya tidak ada di modul, tapi kita sebagai pembuktian aja. Terima saja filternya masih urut seperti tadi karena yang kita perlukan seperti itu. Lanjut, kita sudah masuk ke exercise. Kita akan langsung kita masuk ke exercise tanpa menerangkannya. Extract the record with the new ball value greater than 1000 to a new table. Jadi kita diperlukan untuk ekstrak sebuah record new ball kalau lebih dari 1000. Langsung saja new ball new ball lebih dari 1000 kita filter dulu. Nah, di sini kita akan ekstrak data ke tabel baru. Mungkin kita namainya coba new ball more than 1000. Nah, di sini di tabel baru ini yang kita ala-ala buat karena ekstrak dari credit card metafor itu menunjukkan kalau new ball ini dia bakal menunjukkan data yang lebih dari 1000 saja. Jadi kita akan, meskipun kita coba urutkan dari yang ini, pasti dia minimal lebih dari 1000. Tidak mungkin ada new ball 999 atau lebih bawahnya lagi. Itu tidak mungkin. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di tabel baru ini minimal 1000, ternyata 1200 dan seterusnya. Oke. Untuk letter analysis, baiklah. Lanjut. What is the difference between the total number of transaction and the number of transaction with a new ball value greater than 2000? Apa perbedaan antara total transaksi new ball-nya dan nomor transaksi di antara new ball 1000 yang sudah kita siapkan di new table dan new ball dan new ball yang lebih dari 2000? Apa perbedaannya? Kita akan siapkan notepad sebagai catatan saja, catatan kecil. Nah, di sini kita akan ada 2 poin. Yang pertama, apa perbedaan total number of transaction. Kalau new ball 1000, ini kita pakai tanda ini 2A. Kalau new ball lebih dari 1000 itu totalnya 256.029,53. Catat dulu. Kalau new ball lebih dari 2000, karena kita belum menyiapkan new ball lebih dari 2000, kita langsung saja dari filter sini new ball lebih dari 2000. Sini kita langsung total 237.651,77. Ada perbedaan ternyata, pasti dong. Kita di poin B, ini saja biar aman. Kita copy dulu, ini buat nanti. The number of transaction. Oke. Sini kita akan langsung saja di bagian new ball lebih dari 2000. Kita coba cek ada 53 transaksi ternyata.
53 dari 200. Kalau yang lebih dari 1000 itu tadi 65 dari 200. Ya, ini ya teman-teman jawabannya dari nomor 2. Lanjut, of the credit card number that have a new value greater than 2000, how many have passed to AMT greater than 0. Nah, di sini kita akan balik ke credit card metaphor. Kita akan menggunakan filter untuk menjawab nomor 3 ini. Yap, langsung saja new ball atau new ball greater than 2000. And kenapa n? Karena kita akan memfungsikan dua-duanya sekalian. Di sini ada berapa sih gitu. Verify dulu. Oke. Muncullah pas due AMT di new ball lebih dari 2000 itu ada berapa aja. Karena yang pasti untuk mengkombinasikan dua-duanya itu menggunakan and dibandingkan or, yang artinya atau gitu kan. Di sini new ball-nya pasti lebih dari 2000, mau diurutkan seperti apapun. Pas due AMT-nya juga ini pasti lebih dari 0. Mulai sekecil apa, mulai misalnya 0,1 mungkin juga tidak ada, cuman pada intinya ini terlihat datanya yang muncul itu yang lebih dari 0 itu berapa, ada berapa kira-kira. Oh maaf, ada count record. Oh ternyata ada 12 dari 20. Nah ini terjawab ya teman-teman. How many have passed to and greater than 0, berarti ada 12. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Check for card number with the zero new ball value. Export this to a text file. Nah, permintaannya ini pengen mengekstrak zero new ball yang value-nya 0 terus diekspor aja sebagai teks. Kita langsung saja di data export. Nah, di sini kita harus memperhatikan dulu karena kita akan memilih field-nya itu new ball. Ya udah, kita sudah klik new ball juga. Ini kebetulan ada diklik 2 kali juga aman. Kita akan menggunakan expression atau filternya di sini. New ball-nya itu sama dengan 0. Karena yang di exercise perlunya seperti itu, kita verify. Oke, valid. Oke. Nah, di sini perlu. Kita beri nama terserah, mungkin karena ini teks mungkin apa ya? New ball 0. Udah gitu aja. Sebagai contoh, silakan mau menggunakan nama-nama lainnya yang pasti sudah aman. Dan pastikan view, karena ini keseluruhan. Cuman karena ini kita akan mendapatkan semua datanya, tapi dengan khususon menggunakan filter ini. Jangan lupa diklik view ya teman-teman, biar keseluruhan datanya masuk. Oke. Nah, sudah direcord. Kita cek dulu new ball 0 mana. Ini kan new ball yang fill, kita new ball 0. Nah, gini ketahuan semua. Oke, proses ekspornya sudah berhasil. It's done. Kita lanjut ke exercise selanjutnya. Check the credit card metaphor table for all card number with the negative new ball value. Export this to an access file. Nah, di sini kita akan ekstrak juga new ball atau new balance itu, tapi value-nya itu lebih kecil dari 0. Kita langsung ganti saja lebih kecil dari 0. Filter lagi. Oh, ini muncul nih new ball-nya ini lebih dari kecil, ada minus 0,1, minus 0,2 dan seterusnya. Langsung saja kita langsung ekspor. Exportnya tadi kan teks, yang diperlukan adalah access file di sini. Di sini kita akan view karena keseluruhan. Untuk memastikan jangan lupa diberikan filter new file kurang dari 0. Mungkin berikan nama new file less than 0, kurang lebih dari langsung saja oke. Sudah terekstrak.
ya dengan nama yang kita buat sendiri dengan file mdb akses file, di mana Newbell di masing-masing software untuk dibuka beda-beda. Kebetulan saya punya Microsoft Access, jadi membukanya menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini muncul semua data-data Newbell yang kurang dari, sama seperti yang ada di ACL. Yap, sama. Ada 27 dari 200. Di sini juga sama di Microsoft Access yang saya punya. Jadi ya langsung. Oke, berarti aman datanya. Lanjut. Ada terms and conditions. Lanjut ke nomor 6. Oke, kita perlu untuk total Finch. Langsung saja kita close. Mana Finch, ini langsung di total aja, analyze total Finch. Kita langsung klik seperti ini karena kita tahu kita sudah memilih kolom tersebut. Langsung kita total ada berapa? Ada 3.872,20. Nah, di sini juga dipertanyakan kalau berapa banyak credit card holder yang mempunyai Finch yang value-nya itu lebih dari $10. Langsung saja. Ini Finch lebih dari 10. Enter. Ada berapa kira-kira? Ini di sini sudah kita menggunakan filter yang diperlukan. Finch lebih dari 10.000. Di sini kita sudah menggunakan filter yang diperlukan. Finch CHG itu sudah lebih dari 10. Analyze count record, ada berapa sih sebenarnya holdernya? Ternyata ada 60 dari 200. Kita bisa cek di pojok sini. Nah, oke. Sudah terjawab. Lanjut ke nomor 7. Metaper butuh informasi mengenai total current balance. Nah, di sini yang diperlukan Newbell-nya itu berapa, balance-nya itu berapa, di total aja. Sama seperti ini, kita filternya dicopot dulu. Newbell, analyze total field dari Newbell adalah 286.315.79 tanpa filter apapun. Kita lanjut ke nomor 8. Langsung saja, berapa banyak credit card number yang memiliki kredit limit lebih dari 10.000. Langsung saja kita di filter kredit limit lebih dari 10.000, lebih dari sama dengan 10.000 maksud saya. Verify. Oke. Oh, ternyata ada dihitung sebentar pun bisa, tapi kita untuk memastikannya kita menggunakan count. Count records ada 5 dari 200. Jadi di sini terjawab how many, ada 5. There are 5 of 200 credit card numbers. Sampai di sini kita sudah kita akan mereview apa saja yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Kita sudah selesai di chapter 4, teman-teman. Sampai jumpa di chapter 5 ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.